Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Hari ini adalah hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 bagi semua siswa baru kelas 10 untuk SMA, SMK, dan SLB. Dan sebentar lagi adik-adik sudah mulai memasuki yang namanya MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita masih dalam suasana pandemi sehingga mayoritas masih belum bisa bertatap muka, tapi walaupun tidak bertatap muka, masa pengenalan lingkungan sekolah ini tetap akan dilaksanakan, satu oleh guru-guru, dua oleh kepala sekolah, tiga oleh seluruh murid atau siswa yang lebih dulu datang di sekolah adik-adik, sehingga adik-adik akan mendapatkan pengenalan yang lebih mendalam terkait sekolahnya. Ada pendidikan dasar kepemimpinan, ada cinta tanah air, ada kearifan budaya lokal, ada tentang Jawa Barat Masagi, dan lain-lain. Mudah-mudahan pembekalan ini menyiapkan mental adik-adik memasuki sekolah di SMA, SMK, dan SLB. Nah, saya berharap di masa pandemi ini adik-adik terus jaga kesehatan diri, selalu lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena itu, ayo sukseskan dan ikuti MPLS tahun ini. Saya percaya adik-adik adalah barudak Jabar yang juara lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Itu Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua dan anak-anakku yang tercinta, pesan-pesan dari Pak Gubernur berkaitan dengan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2020-2021. Tentunya tadi banyak hal yang beliau sampaikan, khusus bagi anak-anak kita. Ya. Di PLS nanti kita akan dikenakan berbagai program, karena itu ya, ikuti dengan baik, ya. Walaupun mungkin caranya yang berbeda di setiap sekolah. Perlu kami juga sampaikan hormat ke Pak Kadis bahwa pelaksanaan akan dimulai hari ini tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli. Tentunya akan disesuaikan oleh kebijakan di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Bagi daerah-daerah tertentu yang sudah hijau, barangkali dimungkinkan untuk melakukan secara luring, tetapi harus tetap seizin kepala daerah, termasuk kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Demikian sebagai pembuka acara. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan arahan sekaligus sambutan dan membuka acara pengenalan lingkungan sekolah bagi seluruh anak-anak kita di Jawa Barat. Yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dimohon memberikan arahan sekaligus menyapa anak-anak yang juga selain di Zoom, anak-anak kita juga menyaksikan di YouTube, ya, bisa disapa oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mangga Pak Kadis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam semua buat kita semua. Yang saya hormati Pak Deden, termasuk juga saya lihat di sini ada banyak para pengawas, ada kepala cabang dinas pendidikan, ada ketua MKKS, ketua KKPS, termasuk juga para kepala sekolah, ada juga para guru tenaga pendidik dari SMA, SMK, SLB. Saya lihat dari swasta pun juga dari hadir di sini. Bahkan ada beberapa sekolah SMA dan SMK yang secara simbolik hadir juga di hadapan kita semua. Terima kasih. Tentunya perlu kami sampaikan pertama kepada teman-teman kepala sekolah, para KCD, dan para pengawas, dan juga ketua MKKS. Saya ucapkan terima kasih. Ada berita kabar gembira hari ini menurut pandangan
dari teman-teman bahwa pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini berjalan dengan sukses dan lancar. Tentunya ini pun juga menjadi bagian dari kerjasama dan bagian dari upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di Satuan Pendidikan. Bagi anak-anakku yang hadir, mungkin juga tahu bahwa ada saudara, ada teman, ada kerabat yang memang hari ini belum masuk bersama-sama kita di SMA ataupun SMK negeri. Tolong sampaikan bahwa kuota MTS, kuota SMP yang hadir dan bisa diterima di sekolah negeri dari jumlah total sekolah dengan kondisi jumlah siswa MTS dan SMP itu secara maksimal paling hanya bisa diterima sekitar kurang lebih 41,6%. Jadi harapan kami tentunya masih banyak juga beberapa sekolah-sekolah swasta, masih banyak juga beberapa sekolah yang di luar negeri yang mereka pun juga secara kerjasama dengan kami secara kualitas dan kuantitas tidak kalah untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Harapan kami tentunya bagi teman-teman yang saat ini belum bisa melaksanakan masuk ke negeri, silahkan untuk masuk ke beberapa sekolah swasta. Rasa sedih dan haru hari ini saya sampaikan tentunya tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah terbayangkan bagi anak-anakku bahwa tahun 2020 ini kita mengalami masa yang di era pandemi COVID-19 harus melakukan masa pengenalan sekolah dengan melalui daring. Ini akan menjadi sebuah sejarah, tetapi ini pun juga akan menjadi sebuah cerita dari kita kepada dunia bahwa meskipun di era pandemi COVID kita tetap melakukan masa pengenalan sekolah dengan sebaik-baiknya. Nah, hal ini dilakukan adalah keselamatan anak didik dan siswa itu adalah yang utama bagi kami. Karena kalian merupakan kader-kader penerus bangsa yang akan datang. Jadi siapapun nanti, baik di zona hijau yang nantinya sudah membuka tatap muka, ataupun di lokasi zona hijau yang belum melakukan tatap muka, ini semata-mata kita adalah mengedepankan keselamatan anak didik yang kita utamakan. Jadi bagi teman-teman sekolah yang melaksanakan di zona hijau tatap muka, tolong kedepankan keselamatan anak didik, lebih dikedepankan sehingga protokol kesehatan, bagaimana kondisi anak didik dari mulai dia keberangkatan, belajar di sekolah, sampai dengan kepulangan dari sekolah, itu lebih diutamakan. Arahan saya tentunya di dalam MPLS ini, pertama, bebas dari segala bentuk kekerasan. Sudah tidak mesti lagi ada hal seperti itu, makanya namanya pun juga kita ubah masa pengenalan lingkungan sekolah. Tidak ada lagi segala bentuk kekerasan. Yang kedua, saya minta MPLS ini ramah terhadap perkembangan siswa anak didik. Dan yang ketiga, saya minta bahwa MPLS ini menjadi pusat pengembangan budaya karakter anak bangsa. Kita berbudaya Jawa Barat, jadi kita mempunyai strategi pendidikan berkarakter dengan tetap mengedepankan budaya lokal Jawa Barat. Untuk itu, selamat melaksanakan MPLS kepada anak-anakku, waktunya dari tanggal 13 hari ini sampai dengan tanggal 17, jam 7 sampai dengan jam 13.00. Ada juga yang melaksanakan MPLS di rumah masing-masing, ada juga hari ini yang melaksanakan simbolik. Selamat juga menerima materi-materi di dalam MPLS. Selain tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita pun juga akan menerima materi bagaimana cara belajar secara efektif pada masa era pandemi ini, termasuk juga ada pendidikan anti korupsi dan beberapa informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan pada tahun ajaran tahun 2020 ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, semua anak bisa belajar, semua anak bisa sekolah,
untuk menuju Jabar juara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sambutan arahan sekaligus membuka acara MPLS tingkat Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Kadis. Banyak hal yang perlu kita terjemahkan nanti oleh teman-teman di satuan pendidikan, bahwa MPLS adalah bagian yang sangat strategis, sangat penting di dalam menyiapkan anak didik kita 3 tahun, 4 tahun ke depan. Bagi anak-anak kita yang baru bergabung di SMA, SMK, termasuk SLB, hari ini barangkali Anda semua hari ini menginjakkan kaki ya di tahun ajaran baru 2020-2021, walaupun tadi dengan keterbatasan sistem, tapi saya yakin mari kita hadapi anak-anakku dengan ceria, hadapi dengan semangat, hadapi dengan bersyukur pada Allah agar semua informasi yang diterima dari Bapak Ibu guru kita, dari seluruh instruktur di masa pengenalan ini bisa menjadi ilmu baru bagi Anda semua. Demikian barangkali khusus bagi teman-teman para pengawas, mohon dicermati, kemudian dilakukan monitoring pelaksanaan PLS bagi daerah-daerah tertentu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, khusus yang kuning, yang belum hijau itu harus melaksanakan secara daring. Bagi yang sudah hijau itu pun harus seizin pemerintah daerah dan juga harus seizin Satgas penanganan COVID-19 baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Bagi Bapak Ibu para kepala sekolah, mohon dipantau pelaksanaan MPLS ini yang dilakukan oleh para panitia agar sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan. Bagi teman-teman instruktur, bagi teman-teman guru, berikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena hari ini sekali lagi anak-anak kita adalah hari pertama untuk menggapai cita-citanya di masa depan. Berikan mereka motivasi untuk tetap semangat menghadapi pembelajaran dengan sistem yang berbeda dari kebiasaan yang lalu. Itu barangkali mudah-mudahan sekali lagi pendidikan atau pengenalan lingkungan sekolah tahun ini ya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Mari kita bacakan hamdalah sebagai doa kita di pertemuan akhir di pembukaan PLS ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu para kepala cabang, kemudian para eselon 4, para pengawas MKKS, para kepala sekolah, guru yang telah menghadirkan anak-anak kita untuk persiapan PLS ini. Mudah-mudahan sekali lagi tahun ini walaupun dengan sistem yang berbeda tetap tidak mengurangi hak anak kita untuk memperoleh pendidikan. Yang paling utama adalah tetap menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Karena di tangan mereka lah masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, semua anak bisa sekolah, semua anak bisa berprestasi, Jabar juara lahir batin. Terima kasih, mari kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan PLS di setiap satuan pendidikan masing-masing untuk meneruskan surat pernyataan kalimat yang benar-benar melaksanakan akan nabi badi gitu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi dan juga ibu bapak guru SMK Negeri Karangjaya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembukaan LMS yang tadi kita dengarkan dari Dinas Pendidikan Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya yaitu informasi atau pembukaan MPLS khusus untuk SMK Karangjaya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Junjun Nugraha SPD
Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nina ya, atas kesempatannya dan terima kasih kepada panitia yang sudah berjibaku untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Yang pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala bahwasannya alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun dari jarak jauh melalui online kegiatan dalam jaringan ya. Namun demikian senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah ya, nikmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang terutama mungkin Bapak Ibu tim SMK Negeri Karangjaya yang saya hormati ya. Seperti tadi kita simak bersama dari berbagai hal ya, penyangkaan amanat dari gubernur, dari Pak Kadis, juga dari Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa yang utama dan diutamakan adalah keselamatan kita semua dari virus corona. Oleh karena itu sejarah di tahun 2020 ini akan dicatat bahwa kita semua ya mengalami sebuah proses ya MPLS yang berbeda dari yang kemarin ya. Entah sampai kapan ini bisa mendampingi kehidupan kita ini. Oleh karena itu, sebuah persepsi kita tentang pendekatan teknologi eksistensi kita itu bukan sebuah keniscayaan yang harus ikuti ya, demi keselamatan kita. Sembang saja kemarin mereka siap berdampingan hidup dengan corona ya, melalui digitalisasi berbagai hal. Tentunya kita juga sebagai warga dunia ya, yang sama-sama terkena dengan pandemi corona ini, siapkan diri. Saya yakin dan anak-anakku sekalian, anak-anak digitalisasi era anak yang berdekatan bersentuhan dengan berbagai teknologi yang canggih, maka saya optimis bisa mengikuti hal ini dengan kelemahan, kekurangan, dan sebagainya. Mari kita atasi bersama. Bahwa SMK Karangjaya untuk melayani kalian, ya, di dalam berbagai situasi dan bagaimana dan kondisi apapun juga. Ibu guru melalui akun G Suite-nya sudah menyiapkan materi pelajaran, materi-materi yang penting yang harus diterima selama dalam proses baik MPLS maupun dalam proses pelajaran selanjutnya. Di Meet kita, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa betul kita memulai belajar itu per 13 Juli hari ini. Namun demikian, tatap muka tidak bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, semua perlu pengorbanan kita semua, perlu sebuah keoptimisan dari semuanya dalam situasi seperti ini, bahwa kita mampu mengatasi kondisi apapun yang ada di hadapan kita. Dan itu adalah menunjukkan bahwa kita semua bisa hebat, kita semua bisa juara. Anak-anakku yang saya banggakan, selamat bergabung bersama SMK Negeri Karangjaya. Kalau tadi Pak Kabid mengatakan bahwa orang, Pak Kadis menyatakan sekian orang, 100.000 orang tidak bisa bergabung di SMK Negeri, kalian sudah bersama, sudah tercatat sebagai peserta didik SMK Negeri Karangjaya, yaitu SMK Negeri yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selamat kepada kalian sudah bergabung dengan SMK Negeri Karangjaya. Keberhasilan kalian adalah semangat ditolong. Keep your spirit, ya.
jaga terus semangat kalian, bahwa kalian akan menjadi hebat, bahwa kalian pasti akan menjadi juara, bahwa kalian pasti akan bisa menghadapi tantangan berbagai rintangan kehidupan kalian di masa yang akan datang. Kuncinya adalah semangat. Anak-anak kalian yang saya banggakan, ya, kalau pembuku sudah disampaikan oleh Pak Kepnas, ya, dan kita mendengarkan arahan dari Pak Gubernur, ya, juga Pak Kabid. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hanya saya akan mengikrar kita sebagai warga Jawa Barat yang kalian juga adalah calon-calon warga Jawa Barat, bahwa bersama-sama sebuah komitmen bahwa kita semua ingin meraih kesuksesan. Juga yang terus mungkin di sini kita diberi amanah oleh pusat untuk sama-sama menegaskan bahwa Jabar menolak kekerasan. Ya. Oleh karena itu kami mengajak kepada kalian, anak-anakku sekalian, silahkan di-on-kan, boleh mungkin Pak Prima, boleh kan di-on-kan mute-nya, dibuka, ya. Dan kita bacakan ikrar Jabar tolak kekerasan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung anak-anakku sekalian. Salam semangat, kita berjuang bersama dan kalian jadi juara. Baik anak-anakku sekalian. Nanti kalian isi. Ya. Saya dulu, baru kalian isi. Dan baik. Yuk. Ikrar Jabar siswa selalu menjaga diri dan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan seksual, menjauhi segala yang menyebabkan terjadinya kejahatan, menghilangkan martabat dan kehormatan diri dan orang lain, mengajak orang lain menolak tindakan kekerasan, kejahatan dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan segala bentuk kekerasan, kejahatan, yang menimpa diri dan orang lain bertekad menjadi anak yang mulia dan berguna bagi agama bangsa dan negara.
kejahatan seksual jauhi kita yang Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita perlu ada kesabaran, namun kita tidak santai-santai akan kerja keras. Bagaimana proses belajar bisa berlangsung? Bagi yang terkendala dengan perangkat, yang terkendala dengan hal, silakan berkoordinasi dengan SMK Negeri Kadang Jaya. Bagaimana menggunakan lab yang ini bergantian boleh ya, dan atau mungkin kalian yang dekat ingin bereksistensi di sekolah juga kalian bisa dilaksanakan. Namun tetap saya berpesan kepada kalian semua, protokol kesehatan ya di era AKB ini yang terdiri dari satu ya masker seperti ini atau masker yang apapun yang melindungi kalian itu tolong digunakan. Yang kedua, ya kalian rajin mencuci tangan, insya Allah ya tim SMK Negeri Kadang Jaya akan memfasilitasi itu. Ya, yang selanjutnya adalah jangan berkerumun, apalagi berada di daerah-daerah yang banyak daerah. Ya, daerah ya mudah-mudahan virus dan sebagainya. Ya, tapi walaupun demikian kita tetap harus menjaga jangan berkerumun. Kalau Jepang aja mengisyaratkan orang-orang Jepang untuk tidak berhadapan dalam berbicara, maka kita juga nggak apa-apa, bukan berarti kita tidak menghargai orang yang berbicara. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, berarti kita harus sadar diri terhadap apa yang menjadi kondisi saat ini, yaitu mencegah terjadinya penyebaran virus corona yang diarahkan oleh pemerintah. Kita berdisiplin. Jujur untuk Jawa Barat, kalau kemarin di pikonnya Pak Gubernur menyampaikan bahwa akan ada ketentuan yang melandasi sanksi tentang penggunaan masker. Oleh karena itu kepada anak-anak sekalian, ya mohon ya ke depan selalu bawa masker, atau mau seperti ini, mau yang ini, ya atau masker kain yang seperti ini juga nggak apa-apa, ya. Sekali lagi, salam semangat anak-anakku sekalian. Kita berada dalam situasi yang sulit, tapi kita tidak pernah akan menjadi sulit, tapi akan kita semangat dalam belajar kita. Itu harapan saya. Nah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, ya, salam hangat dari saya. Ya, sekali lagi, SMK Kadang Jaya bersama kalian, kalian bersama SMK Kadang Jaya. Saya yakin kalian tumbuh berkembang dengan situasi yang sulit, tapi tidak akan kesulitan. Selama kita optimis, apapun cara dan bagaimana caranya akan kita temui, akan kita ketemu jalannya, solusinya, ya. Dengan bekal semangat, ya, dengan bekal optimisme yang tinggi, ya. Saya yakin kalian bisa menjadi hebat bersama SMK Negeri Kadang Jaya. Jujur, ya, kalian hari pertama ini kalian sudah running dengan Meet. Maka kalian penyesuaian tentang belajar menggunakan blended learning atau istilah SMK Kadang Jaya ada dual learning system, kalian bisa beradaptasi dengan mudah. Ingat, teknologi kalian adalah generasi yang terdekat dengan teknologi, yang akan mudah dengan teknologi. Dan apapun juga kalian harus beradaptasi dengan itu. Bagaimanapun juga kalian harus beradaptasi dengan itu. Itu saja anak-anak sekalian, ya. Kita maju bersama SMK Kadang Jaya, ya, dan saya optimis bahwa kalian akan menjadi generasi-generasi hebat, generasi luar biasa, generasi yang tangguh, cerdas, hemat, dan juara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih anak-anak sekalian, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, dan mungkin ada nyimak yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Prima. Bu. Terima kasih kepada
membuka acara MPLS. Mudah-mudahan acara MPLS sekarang ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya tutup dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sandra. Dan untuk siswa-siswi jangan dulu keluar dari link karena dilanjut dengan materi yaitu Pak peserta didik se-Indonesia melalui link YouTube yang akan disampaikan nanti oleh Pak Prima. Silakan untuk menutup SPLS. Terima kasih. Dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muhammad wa angkuli sahabatir ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka jadi muafiatan fil jasad wa ziyadatan ibatan kubra maut amin. Robbana adalah Amin. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk angkatan kerja terbanyak keempat di dunia. Jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai angka 127 juta penduduk dan akan terus bertambah hingga tahun 2030. Sejak masa pendudukan Belanda hingga saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten melalui berbagai bentuk pendidikan keahlian. Pada zaman Belanda, telah berdiri beberapa sekolah yang menjadi cikal bakal lahirnya vokasi di Indonesia, yaitu sekolah kewanitaan, sekolah teknik, sekolah pertanian, dan sekolah perdagangan. Kelompok sekolah kewanitaan yang ada di masa itu adalah sekolah Kartini yang setingkat sekolah rakyat dan sekolah keputrian yang setingkat SLB. Beberapa sekolah keputrian di antaranya. Ada pula kelompok sekolah teknik yaitu kelompok sekolah pertanian dan kelompok sekolah perdagangan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, setelah sempat ditutup akibat perang, tidak banyak sekolah yang dibuka kembali. Sempat pula dibuka sekolah pertukangan selain sekolah teknik menengah. Dan pada zaman Jepang, seluruh sekolah peninggalan Belanda mengalami perubahan, baik kelompok sekolah bercorak kewanitaan, kelompok sekolah teknik, dan kelompok sekolah pertanian. Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, menemukan kurangnya tenaga ahli di bidang hukum, kedokteran, dan rekayasa yaitu tenaga insinyur. Mr. Syafruddin Prawira Negara ditugaskan untuk menyediakan pertama dengan masalah sama yaitu lulusannya tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Sejak itulah tujuan dan prioritas pendidikan menengah kejuruan melalui rencana pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan mulai disusun. Upaya pengembangan sekolah kejuruan melalui berbagai masa yang penting dalam sejarah lahirnya pendidikan kejuruan hingga saat ini. Seluruh pelaku pembinaan SMK telah memberikan kontribusi yang besar sesuai dengan tantangan yang ada di setiap era sebagai sebuah fondasi guna menjadikan SMK sebagai faktor penting dalam percepatan pembangunan bangsa. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK bersama dengan pemangku kepentingan lainnya telah menghasilkan sejumlah capaian sebagai dampak langsung, yaitu pada tahun 2014 mampu menumbuhkan populasi SMK mencapai lebih dari 3.000 SMK baru yang secara langsung meningkatkan jumlah siswa sekolah menengah dan khususnya siswa SMK sebesar lebih dari 1 juta siswa. Berbagai upaya intervensi tersebut juga didukung oleh program peningkatan citra SMK dengan slogannya yang populer, SMK Bisa, mampu menggeser dominasi perbandingan jumlah siswa SMA terhadap siswa SMK dari 60% SMA dan 40% SMK menjadi 51% SMK dan 49% SMA.
Pertumbuhan tersebut terus terjadi, dan hingga saat ini jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 13.926 sekolah, dengan jumlah siswa mencapai 4,9 juta siswa. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SMK sangat tertinggi. Dari total populasi SMK yang ada saat ini, 75% adalah SMK yang didirikan oleh masyarakat dan hanya 25% yang didirikan oleh pemerintah. Seluruh SMK tersebut telah memberikan andil dalam memberikan layanan pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia. Tak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan kejuruan, SMK saat ini memiliki tantangan yang berat dalam menyiapkan lulusannya agar dapat memiliki daya saing di pasar global. Tingginya tingkat kebutuhan tenaga kerja terampil dan besarnya potensi jumlah angkatan kerja Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya yang dibutuhkan. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah melalui Impres nomor 9 tahun 2016 menginstruksikan pelaksanaan revitalisasi SMK untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau link and match. Link and match dalam revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif siap kerja yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan perusahaan dan dunia industri. Perwujudan revitalisasi dituangkan dalam 10 langkah revitalisasi SMK. Kurikulum berbasis industri, teaching factory, penggunaan media video tutorial dan portofolio berbasis video e-report skill, revitalisasi sumber daya manusia, link and match dengan industri, mengembangkan kearifan lokal, dan peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal. Uji sertifikasi profesi, membangun SAS berbasis SIM, pemenuhan sarana dan prasarana. Revitalisasi akan dimulai dari peningkatan SDM berbasis industri. Sistem administrasi sekolah yang berbasis sistem informasi manajemen menciptakan keterbukaan informasi dan saling keterkaitan antara lini kurikulum, lini kesiswaan, lini humas, lini administrasi, dan dunia industri. Pembentukan kelas-kelas industri dan guru magang dalam rangka mencapai link and match. Keterampilan yang dimiliki dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal melalui kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk menciptakan teknoterapan. Teknoterapan akan menghasilkan nilai tambah yang akan menumbuhkan teknopreneurship yang akan menjadi solusi masalah pengangguran bagi lulusan SMK, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan pelaksanaan revitalisasi SMK, diharapkan sekolah menengah kejuruan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang terampil dan siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif. Sekolah menengah kejuruan adalah fondasi bagi kemandirian industri nasional dan menjadi harapan bagi jutaan anak muda Indonesia yang saat ini menjadi siswa di dalamnya. Tak hanya belajar keterampilan dalam berbagai bidang kejuruan yang mereka minati, siswa SMK juga terus menunjukkan prestasinya melalui karya-karya dan keikutsertaannya pada lomba-lomba di tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang mengharumkan bangsa Indonesia. Sebagai bukti, SMK bisa, SMK hebat. Resolution to grapple with world problems. Its determination to cut the Gordian knots. Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya yang luar biasa. Tak hanya kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan kuantitas sumber daya manusia yang besar. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk angkatan kerja terbanyak keempat di dunia. Jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai angka 127 juta penduduk dan akan terus bertambah hingga tahun 2030. Sejak masa pendudukan Belanda hingga saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten melalui berbagai bentuk pendidikan keahlian. Di setiap sudut negeri ini, kami berkarya. Mengisi setiap sendi-sendi ekonomi
dan hampir tak ada satu sisi pun yang tersisa. Mengisi dengan keahlian dan keterampilan serta ketulusan tanpa batas. Di mana ketika kita membutuhkan senyum ramah dan pelayanan yang cekatan, kami ada. Di mana ketika kita membutuhkan bantuan kecil yang belum sempat kita pikirkan, kami hadir. Kami hadir dengan keterampilan dan kompetensi yang diajarkan secara formal. Kami tersebar pada 9 bidang keahlian dan 48 program keahlian. Kami adalah bagian dari 127 juta angkatan kerja di Indonesia. Kami terus memperbaiki diri, berinovasi, berani, dan terus berkarya tanpa henti. Karena kami adalah ujung tombak industri, dan kami ada untuk negeri. Ini keahlianku, mana keahlianmu? SMK bisa, SMK hebat. Hasan? Sehingga nanti ketika semua karya besar berawal dari mimpi dan keinginan yang besar untuk mewujudkannya. Namun, impian saja tidak cukup tanpa keahlian dan keterampilan yang mendukung. Di SMK, kami belajar keterampilan dimulai dari hal yang paling dasar. Kami tak pernah menyangka bahwa keterampilan dasar itu menjadi modal tak ternilai bagi masa depan kami. Berbekal keterampilan itu, kami mengembangkan diri kami dengan bumbu kerja keras, ketekunan, serta semangat khas SMK yang pantang menyerah untuk mencapai keberhasilan. Ini adalah bukti bahwa kami mampu beradaptasi dengan berbagai teknologi industri yang canggih sekalipun. Tak hanya sebagai operator mesin-mesin kekinian, tetapi juga menciptakan karya teknologi yang membanggakan. Kami siap menyambut era digitalisasi menuju masa depan pasti. Ini keahlianku, mana keahlianmu? Peserta didik SMK se-Indonesia. Yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang terhormat Bapak Bahrun, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Yang terhormat Kepala SMK dan guru SMK di seluruh Indonesia yang kami banggakan, siswa dan alumni SMK, dan teruntuk salam hangat bagi peserta didik SMK di seluruh Indonesia. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara Sapa Peserta Didik SMK se-Indonesia dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh penonton video conference di YouTube Direktorat SMK. Saya, Cynthia Pratiwi, akan memandu acara pada pagi hari ini. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah fase pertama bagi peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan dari Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak M. Bahrun. Kepada Pak Bahrun, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang SMK seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, anak-anakku, anak-anak SMK, kelas 2, kelas 3, alumni, dan yang paling kami sayangi, anak-anakku, adik-adikku semuanya, siswa SMK kelas 10 yang saat ini baru mulai memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Pertama, kami panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan satu pertemuan meskipun hanya daring kita lakukan tapi tidak mengurangi makna daripada pertemuan dan kegiatan kita pada malam hari ini, pada siang hari ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena dengan bersyukur, insya Allah kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang bisa lebih baik dan lebih terlaksana dengan lancar. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya saya yakin adik-adik semua sangat senang karena pertama kali masuk ke sekolahan, masuk ke SMK. Tetapi pada tahun ini kita semua melaksanakan MPLS melalui daring. Untuk itu melalui daring pun tidak mengurangi rasa kekhidmatan dan makna daripada MPLS. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik kegiatan-kegiatan kita. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang kami hormati, kegiatan MPLS ini merupakan satu kegiatan yang memberikan wawasan kepada adik-adik baru karena terjadi proses perubahan. Saya yakin perubahan sekolah di SMP, di pendidikan dasar, kemudian kita memasuki di pendidikan menengah, khususnya SMK, pasti mempunyai karakter yang sedikit berbeda. Kalau kita lihat adik-adik kemarin waktu masih di SMP, pakaiannya kan masih pakaian pendek beberapa anak. Nah, ini sekarang kita sudah memulai untuk pakai pakaian panjang. Kemudian juga seragamnya berbeda, Mbak Tiwi, semuanya. Ini kan seragamnya yang dulu putih biru, sekarang bisa menjadi putih abu-abu, yang merupakan perubahan-perubahan itu perubahan secara fisik. Namun demikian perubahan-perubahan model pembelajaran pasti nanti juga akan berbeda karena apa? Adik-adik semua memasuki SMK. SMK adalah memang dipersiapkan untuk bagaimana kita bisa memasuki lapangan pekerjaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa lulus dari SMK, belajar di SMK juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nanti bisa bersama-sama dengan Kak Andre dan lulusan SMK juga bisa belajar, bisa kuliah, bisa belajar yang lain-lain. Begitu juga dengan Kak Dania, dengan Kak siapa lagi? Ria Ejes, nanti mungkin akan memberikan beberapa motivasi kepada adik-adik semuanya. Sehingga kami berharap adik-adik semua hari ini adalah hari pertama
mengenal SMK. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, sehingga nantinya adik-adik semua memang mempunyai rasa bahwa menyenangi. Belajar di SMK itu adalah senang. Belajar di SMK itu memberikan satu harapan yang besar untuk masa depannya. Ini adalah yang paling penting, karena pada prinsipnya kita belajar itu untuk meraih masa depan kita itu seperti apa. Maka masa depan itu harus kita kembangkan, kita cari, kita pupuk secara bersama-sama sehingga kita nantinya tahu arah mana yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Pesan kami bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan apa yang menjadi harapan anak didik itu sendiri. Didiklah anak-anak kita untuk menemukan potensi dirinya, sehingga nanti bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki itu. Selamat untuk mengikuti MPLS, selamat dan sukses untuk semuanya. Sukses untuk SMK kita. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi laporan dari Direktur SMK terkait dengan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang merupakan momen untuk mengenal lingkungan yang baru, pertemanan yang baru, dan juga menyusun cita-cita untuk menuju masa depan yang lebih cerah nantinya. Nah, mari kita dengarkan bersama sapa hangat dari Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dipersembahkan untuk seluruh peserta didik SMK di Indonesia. Ya, kita sudah bergabung dengan Bapak Wikan. Selamat pagi, Pak Wikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tiwi. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teriring salam hangat, doa terbaik untuk kesehatan dan keselamatan kita semua, adik-adik SMK, adik-adik siswa SMK baru, beserta seluruh orang tua dan keluarga. Pak Bagrun, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP yang saya hormati, dan terutama adik-adik siswa SMK 2020 yang saat ini mulai masuk ke masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya kan menyampaikan sesuatu, saya ingin presentasi sesuatu, tapi tolong jangan dianggap ini kuliah ya. Ini adalah kan Mbak Tiwi, ini adalah satu ekspresi kecintaan saya yang luar biasa pada seluruh adik-adik SMK se-Indonesia. Saya tuangkan mimpi ini dalam coretan-coretan PowerPoint yang nanti adik-adik bisa ambil makna dan ambil spiritnya ya adik-adik. Pertama-tama tentunya selamat adik-adik telah memasuki satu fase kehidupan baru. Satu fase yang akan menciptakan langkah-langkah besar adik-adik di masa depan. Dan langkah-langkah itulah yang akan membuat adik-adik menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang baik yang akan membanggakan orang tua adik-adik dan membahagiakan seluruh orang-orang di sekitar adik-adik. Amin, amin, amin. Saya mau menyampaikan sesuatu. Suara saya masih lancar ya Mbak Tiwi ya? Jangan nanti saya mau nyanyi malah tahu-tahu ref nanti. Baik, kenalkan nama saya Wikan Sakarinto. Saya termasuk mitranya Pak Bagrun, kita berdua bahu-membahu Pak Bagrun untuk mencintai adik-adik dan khususnya mencintai masa depan adik-adik. Sehingga kita coretkan mimpi-mimpi kita di dalam PowerPoint yang ingin saya sampaikan. Tapi saya mau kenalin dulu saya juga asli vokasi loh adik-adik. Saya itu asli vokasi karena dulu tahun 93, mungkin adik-adik belum lahir ya, bahkan direncanakan aja belum itu mungkin tahun 93. Saya masuk UGM, dan alhamdulillah gagal masuk S1. UMPTN saya gagal lah, ceritanya panjang. Itu ada cerita panjang, intinya saya gagal dan akhirnya saya diterima di D3 Teknik Mesin UGM. Tanpa ini,
tanpa passion, apalagi visi. Belajar masuk ke studi, entah SMK, entah adik-adik. Ya tolong jangan dipikirkan dulu, adik-adik masih lama itu. Tapi untuk level-level saya, Pak Bagrun itu sudah bisa memahami kalau sampai menikah tanpa cinta itu benar-benar tidak ada gerakan sama sekali dari dalam ini untuk bergerak menjadi lebih baik, dan lebih baik. Karena apa? Saya masuk ke D3 itu 1 tahun pertama, saya cuma pengen ngejar S1 lagi tahun kedua. Jadi masuk ke D3, tahun pertama itu sudah stres, karena cita-citanya masuk ke S1 pengennya. Ya karena nggak tahu D3, nggak tahu apa itu D3. Mungkin dipikirnya kalau S1 bisa gampang nanti kenalan sama cewek-cewek di S1 ekonomi atau psikologi dan sebagainya. Ya itu memang zaman dulu saya pun juga agak labil gitu. Nah, 1 tahun berselang saya nyoba lagi UMPTN. Baik, adik-adik peserta PLS, kita akan mengakhiri untuk sesi video meeting ini karena semua agenda yang diadakan secara meeting online itu sudah selesai. Dari mulai tadi pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala, ikrar, kemudian terakhir barusan adalah Sapa Indonesia. Meskipun belum tuntas, silakan nanti bisa di share linknya. Silakan kalau mau memperdalam lebih dalam lagi tentang materi Sapa SMK bisa dibuka link YouTube di PSMK. Nah, untuk selanjutnya kita melihat kembali ke jadwal, ya, sebentar kita share dulu jadwalnya. Nah, jadwal tadi kita loncat ke Sapa peserta didik SMK ya, se-Indonesia. Nah, kemudian yang mungkin setelah ini silakan semuanya saja, ya, peserta didik baru untuk fokus di classroom-nya masing-masing, kemudian mulai melihat tugas materi ya sesuai dengan jadwal ini. Ini misalnya profil sekolah, berarti materinya tentang bagaimana mengenal SMK Negeri Karangjaya. Silakan dicari materi dan tugasnya apa dikerjakan. Hari ini juga, gitu sampai selesai. Pokoknya sampai hari ini, mau sore mau malam, besok ada materi baru lagi. Jadi sekarang profil sekolah setelah ini, kemudian nanti istirahat. Silakan istirahat dulu jam 10 sampai setengah 11. Kemudian sekolah ramah anak dilanjutkan, silakan dibuka materinya di classroom lagi, ya. Kemudian kerjakan tugasnya. Kemudian jam setengah 12 cara belajar efektif. Kemudian sampai jam 1 sholat duhur dan selesai untuk hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan hari berikutnya. Nah, kalau ada pertanyaan, misalkan Pak, bagaimana saya mengerjakannya malam hari? Yang penting poinnya adalah silahkan dikerjakan, dipelajari materinya dan setelah ini, peserta PLS untuk bisa mengikuti jadwal yang sudah dibagikan, ya, kemudian mengikuti dan mengerjakan semua materi pelajari, kemudian tugasnya dikerjakan, kemudian nanti dibagikan absensinya, kemudian diisi absensinya, gitu. Hari ini yang harus diselesaikan adalah profil sekolah, kemudian sekolah ramah anak, dan cara belajar efektif. Silakan dikerjakan materi-materi ini tuntas hari ini, dari materi sampai tugasnya, ya. Untuk tata cara pengerjaan tugas nanti bisa komentarlah di Classroom, boleh, atau melalui WA tanyakan Bapak Ibu guru, silakan, boleh. Yang jelas kalian paham bagaimana cara mengerjakannya, mengirimkan tugas dan lain-lain. Saya kira itu ya. Jadi untuk besok nanti materinya itu penguatan pendidikan karakter, sadar hukum, kewirausahaan, pengenalan ekstrakurikuler. Nah, itu dituntaskan besok. Ya, untuk absensi nanti akan diberikan setelah materi. Pokoknya per materi akan ada absensi. Apakah kamu sudah mengerjakan tugas, mempelajari materi, nah nanti akan dibagikan absensinya per materi. Ya, jadi mau tidak mau ikuti jadwal yang sudah ada supaya lebih tertib, lebih rapi. Jadi hari Rabu jam 13 ataupun hari Rabu akhir itu, Kamis itu sudah tuntas semuanya untuk materi PLS. Tidak ada yang nunggak tugas dan nunggak materi di Classroom. Karena akan ketahuan siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum, siapa yang sudah mendapat nilai, siapa yang belum dapat nilai. Begitu. Bisa dipahami ya?
lanjut dari secara untuk teknik dengan doa akhiri untuk ini saja oleh kita PLS ini dan kita baca hamdalah kemudian mulai belajar dari selamat dan belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.